Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mengiring Tuhan, itu tidak selalu smooth, saudaraku. Tidak selalu semuanya berjalan baik. Akan ada masa-masa di mana kita mulai goyah. Ada masa-masa di mana kita mulai shaking, atau kita mulai merasa bahwa ada titik-titik jenuh di dalamnya. Saya diingatkan dengan Matius 24 ayat 13 yang berkata begini, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Firman Tuhan ini dalam Matius 24 ayat 13 ini sebetulnya menjadi kekuatan untuk kita ketika kita sedang menjalani keadaan yang tidak mudah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudari yang mendengar renungan ini, mungkin Anda sedang mengalami hal itu. Anda sedang ada di titik suntuk, ada di titik mungkin Anda sedang kalut dengan banyak hal yang terjadi. Tetapi izinkan saya mengingatkan bahwa mengiring Tuhan itu adalah perjalanan panjang, saudaraku. Dan mengiring Tuhan itu bukan cuma emosi sesaat. Karena banyak orang memulai dengan luar biasa semangat mengiring Tuhan. Mereka rajin berdoa, mereka rajin melayani, mereka baca firman, mereka merasa Tuhan begitu dekat kepada dia. Tetapi setelah berjalannya waktu dengan hempasan-hempasan persoalan hidup, hempasan-hempasan tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, seseorang bisa masuk pada titik lelah. Lelah, saudaraku, lelah karena banyak hal yang membuat diri kita itu menjadi akhirnya kalau kita tidak sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh berakar sama Tuhan, membuat kita menjadi seakan-akan aku berada di jalan yang sepi. Doaku terasa sepi juga. Aku melawan perjuanganku untuk melawan dosa itu juga terasa sangat berat, bukan hanya berat, tapi terasa sangat berat. Dan kita merasa kita gagal, jatuh, bangun berulang. Dan kita akhirnya merasa begini, aku gak ada perubahan hidup deh rasanya. Tapi tekanan itu terus datang, tekanan hidup terus datang dalam hidup kita. Saudaraku, pada pagi hari ini izinkan saya mau mengingatkan bahwa mengiring Tuhan itu bukan perjalanan perasaan kita, tetapi perjalanan untuk kita berjuang untuk mengalami perubahan natur di dalam keruwetan hidup yang kita alami. Artinya begini, Tuhan sedang mengubah manusia lama kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan proses itu memang panjang. Proses itu memang berat, sangat berat dan teramat berat. Dan sering melewati titik kelelahan batin, saudaraku. Tidak hanya Anda yang mengalami, kita semua juga mengalami. Para pejuang-pejuang Tuhan juga mengalami itu. Tetapi izinkan saya dengan kasih pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua. Jangan patah semangat, saudaraku. Jangan patah semangat. Jangan mainkan perasaanmu hanya untuk kepentinganmu sendiri, tetapi mainkan perasaanmu hanya untuk mengerti kepentingan Tuhan. Ingat bahwa ini adalah perjalanan untuk merubah naturku dari natur dosa menjadi natur ilahi. Dan titik lelah itu adalah bagian dari pembentukan yang Allah sediakan untuk kita. Amin, saudaraku. Tetapi seringkali kita berpikir bahwa kalau aku lelah berarti ada yang salah dengan hidup rohaniku. Padahal tidak selalu demikian. Kita tidak selalu diajak Tuhan untuk menjadi seorang orang yang tampil kuat terus. Tidak, saudaraku. Kalau kita sedang ada di titik lelah pun gak apa-apa, kita ngomong sama Bapak kita. Aku lelah, Bapak. Aku lelah, aku ada di titik, aku sedang di titik jenuh. Mungkin aku sedang ada di titik-titik di mana aku sedang I need you more. Aku butuh Engkau lebih. Lah di situ tangan Tuhan sedang bekerja, planning Tuhan bermain di situ, dan akhirnya kau semakin dekat dengan Dia. Jadi sekali lagi, jangan dakwa dirimu bahwa hidup rohaniku sedang salah kalau kau sedang mengalami kelelahan. Banyak kok tokoh Alkitab yang mengalami titik lelah.
Daud itu sering mengeluh di Mazmurnya, saudaraku. Paulus itu juga berkata, aku sangat tertekan, aku sangat menderita. Paulus pun lelah, saudaraku. Elia pun depresi, ingin mati saja dia. Saudaraku, kalau kita lihat begini, kenapa Tuhan izinkan ini? Tuhan membawa seseorang ke titik lelah untuk menghancurkan kekuatan manusia lamanya. Kadang ketika kita berada di titik-titik lelah, titik-titik nadir, Tuhan itu mau sampaikan satu hal begini loh, Stephen, kamu gak bisa pakai kekuatanmu. Kekuatanmu terbatas, kau butuh aku lebih. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi selama manusia masih merasa kuat dengan dirinya sendiri, manusia itu akan terus mengandalkan dirinya. Dia masih terus kejar apa yang menurutnya nyaman dalam hidupnya. Dan manusia itu masih berharap dunia bisa beri kepuasan atas dirinya. Tetapi ketika seseorang sudah sampai pada titik lelah, dia mulai berkata, Tuhan, udah deh, engkau saja cukup bagiku Bapa. Lah maka disitulah kemurnian kasih kepada Tuhan mulai terbentuk, saudaraku. Amin ya, semoga saudara-saudari yang mendengar renungan ini memahami kenapa hari ini kau diizinkan titik-titik lemah, kau memasuki titik-titik sulit hidupmu itu. Karena titik lelah menguji apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi hanya berkat-Nya saja. Karena banyak orang mengikut Tuhan karena ingin hidup diberkati, hidup lebih baik, ingin masalahnya beres. Tapi ketika perjalanan imanmu menjadi berat, motivasi asli mulai terlihat, saudaraku, mulai terkikis. Motivasi yang salah mulai terkikis. Maka pertanyaannya, apakah kau tetap akan mengiring Tuhan ketika tidak ada kenyamanan yang kau jalani dalam hidupmu? Tanyakan itu serius, saudaraku. Tanyakan itu serius dalam hidupmu. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23 berkata begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mengikut aku artinya menyangkal diri, menyangkal keinginan diri tiap hari. Mematikan semua kesenangan hidup setiap hari. Hidup hanya untuk kehendak Allah. Hidup hanya untuk Allah. Maka inilah sebabnya perjalanan iman, boleh saya katakan, bisa sampai pada titik sangat melelahkan secara batin. Ada gampang saudaraku menyangkal keinginan diri. Siapa bilang gampang? Susahnya setengah mati. Mematikan kesenangan hidup udah gampang. Dari kecil kita sudah salah. Makanya kita kadang di titik lelah loh mengusahakan itu semua. Hidup hanya untuk kehendak Allah. Hidup untuk kehendak Allah. Biasanya hidup untuk kesenangan diri. Kemudian dirubah. Itu orang pasti jatuh bangun di awal. Lelah, batinnya lelah. Rasanya gagal. Rasanya salah jalan. Rasanya ini dan itu, banyak lah. Tetapi justru di titik-titik itulah imanmu menjadi murni. Amin, saudaraku. Karena orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku, tidak berhenti di titik lelah. Ada dua kemungkinan ketika seseorang sampai di titik lelah hidupnya. Yang pertama, yang dia lakukan akan berhenti mengiring Tuhan. Di situ akan ada banyak orang yang berkata, aku capek Tuhan. Udah deh, aku hidup normal aja. Aku gak bisa hidup ekstrim mengiring Tuhan. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ini yang saya harapkan dalam hidup kalian. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun berat, saudaraku. Walaupun hidupmu sepi, sunyi, sendiri. Rasanya kau melawan arus. Tapi itu yang benar. Dan kau tetap berkata, Tuhan, aku tidak punya tempat lain selain Engkau. Itu seperti perkataan Petrus kepada Yesus dalam Yohanes 6 ayat 68 yang berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Inilah iman yang dewasa, saudaraku. Saya berharap siapapun yang mendengar renungan pagi hari ini memilih tetap berjalan bersama dengan Tuhan di tengah kelelahanmu menjalani
panggilan Tuhan. Mungkin pelayananmu terasa berat. Oh, saya mengalami juga. Doamu terasa kering. Kadang saya mengalami juga. Hidupmu terasa sunyi. Oh, pasti. Rasanya tidak ada. Apakah benar aku jalan di sini? Kadang kita karena jalan di tempat yang sunyi, tidak ada satu orang pun di situ. Seakan-akan kita bertanya, salah jalan gak ya? Ngerti ya saudaraku ya? Tapi trust me, percayalah, Tuhan tidak akan pernah salah memberikan pathway kepada engkau dan saya. Maka tetaplah berkata, Tuhan, aku tidak punya tempat lain selain Engkau. Aku hanya butuh Engkau, Allahku. Karena justru setelah titik lelah itu kita lalui, maka kita akan menjadi seseorang yang menemukan Tuhan lebih dalam, saudaraku. Karena orang yang bertahan melawan titik lelah biasanya mengalami perubahan yang radikal, yang besar, yang ekstrim. Karena di dalam kesunyian, kesepian, dan kelelahannya itu, dia punya bounding dengan Tuhan. Dia punya kedekatan yang lebih erat. Sampai dia tidak lagi mencari dunia. Dia tidak lagi bisa diiming-imingi dengan kenyamanan dunia. Dia tidak bisa lagi tidak menyenangkan hati Tuhan. Tiap hari fokusnya hanya nyenengin hati Tuhan. Sembari dia mengikis kedagingan dan manusia lamanya. Maka di titik ini, saudaraku, seseorang mulai hidup hanya untuk Allah. Meskipun butuh waktu sampai di titik seperti Yesus. Tapi itu sudah masuk pathway-nya. Sampai dia tidak lagi berkata, Tuhan berkati aku. Nggak ngomong itu lagi. Tapi dia berkata, biarlah hidupku jadi berkat untukmu Tuhan. Wah, itu udah amazing. Tapi itu didapatkan manusia-manusia unggul begitu, itu didapatkan dari orang-orang yang hancur seringkali dengan hidup ini. Dengan perjalanannya mengiring Tuhan itu seringkali diremukkan, dihancurkan. Berulang kali. Berapa banyak sih dari kalian yang ingin berhenti pelayanan? Saya juga, saudaraku. Sering sekali. Mengiring Tuhan itu gak gampang. Menggembalakan itu gak gampang. Saya sudah sering sekali. Tapi untungnya Tuhan masih kuatkan saya dengan mindset konsep berpikir yang benar. Maka sekali lagi, ayo katakan kepada diri kita, biarlah hidupku menyenangkan Tuhan mulai hari ini. Apapun bisa kulalui bersama dengan Tuhan. Dan disinilah seseorang mulai mengalami persekutuan dengan Allah yang lebih dalam. Mengiring Tuhan itu bukan perjalanan singkat, saudaraku. Pasti fase lelah, sepi, terasa berat, itu pasti kita lalui. Tetapi ingat, Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Jika hari ini kita berada di titik lelah mengiring Tuhan, jangan berhenti. Amin, saudaraku. Jangan berhenti. Satu langkah lagi bersama dengan Tuhan. Satu langkah lagi berdoa. Satu langkah lagi mengucap syukur. Satu langkah lagi berharap sama Tuhan. Justru mungkin Tuhan sedang membawa kita naik ke tingkat rohani yang lebih dalam. Karena orang yang bertahan sampai akhir akan menemukan bahwa Tuhan lebih berharga daripada seluruh dunia ini. Selamat pagi, saudaraku. Satu langkah lagi bersama dengan Tuhan. Jangan kendor ya. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.